Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara senior yang saya hormati. Terima kasih kita bertemu lagi di channel saya ini, Sutalyono, pada video yang berbeda. Ya, kali ini saya akan membahas tentang lansia bugar. Bapak Ibu, masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, di mana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial sedikit demi sedikit, sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi dengan baik. Problem ini, suka ataupun tidak suka, harus dihadapi seseorang apabila sudah sampai pada perjalanan hidupnya. Tentu saja, setiap orang menginginkan kehidupan yang menyenangkan. Siapa tidak? Menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, dan jika mungkin kemunduran fisik itu tidak menjadikan beban bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara para senior yang saya hormati dan saya muliakan, video saya kali ini adalah tentang kesehatan lansia. Tetapi bukan tutorial. Ingat ya, bukan tutorial, karena saya bukan ahlinya. Melainkan semata-mata merupakan pengalaman pribadi dalam menjalani kehidupan sebagai lansia. Tentu saja juga saya dasarkan dari hasil belajar, mengambil dari referensi sana-sini berbagai sumber, dan kemudian mencoba diterapkan dalam pengalaman hidup saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang menghampiri channel saya ini, yaitu di channelnya Wong Budu. Saya Sutalyono mengharap feedback dari Bapak Ibu berupa komentar dan subscribe atau di like serta tekan tombol bintangnya, agar jika saya membuat video konten yang lain, Bapak Ibu bisa diberi informasi. Bapak Ibu, semula waktu akan membuat konten ini saya berpikir bahwa hanya akan mengunggah sekitar bagaimana baiknya agar lansia tetap hidup sehat dan segar bugar. Tetapi kurang bijaksana setelah saya pikir-pikir kalau saya tidak mendahulunya dengan pengertian dan menunjukkan problematika yang perlu diketahui kita bersama. Karena saya pikir bisa jadi yang melihat video saya ini bukan saja orang-orang yang terpelajar, tapi bisa jadi orang-orang yang memang tidak tahu tentang kesehatan lansia. Sehingga video ini kemungkinan nanti akan dibagi menjadi beberapa seri supaya durasinya tidak terlalu panjang. Bapak Ibu, pengertian secara umum tentang lansia yaitu dimulainya terjadinya penurunan fungsi organ tubuh seseorang sehingga terjadi kemunduran fungsi-fungsi, baik fungsi fisik, fungsi biologis, fungsi psikologis maupun fungsi sosial.
Penurunan fungsi organ tubuh itu terjadi sejak seseorang mencapai usia 45 tahun ke atas. Sehingga dari ini maka WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, mengklasifikasikan bahwa lansia itu sebagai berikut. Ada lima kelompok lansia. Yang pertama adalah usia pertengahan atau middle age, yaitu kelompok usia 45 sampai 54 tahun. Yang kedua, lansia atau elderly, yaitu kelompok usia 55 sampai 65 tahun. Yang ketiga, lansia muda atau young old, yaitu kelompok usia 66 sampai 74 tahun. Berarti saya ini masuk di kelompok lansia muda. Kemudian lansia tua atau old, yaitu kelompok usia 75 sampai 90 tahun. Kemudian yang kelima adalah lansia sangat tua atau very old, yaitu kelompok usia lebih dari 90 tahun. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Itu menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 13 tahun 1998 tentang lanjut usia. Nah, dengan mengetahui 5 kelompok usia ini, sekarang kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau pilih kelompok yang mana? Mau pakai istilah Kemenkes atau WHO? Monggo, silahkan. Ya, berikutnya kita akan memahami bagaimana kondisi lansia. Para ahli mengatakan bahwa manusia sejak umur 40 tahun pertumbuhannya sudah stuck atau sudah berhenti dan kemudian akan mengalami penurunan fungsi-fungsi organ tubuh, berangsur-angsur menurun atau mengalami kemunduran fungsi organ tubuh. Ya, dikatakan juga bahwa penurunan atau kemunduran fungsi organ tubuh itu bisa diperlambat dengan berbagai upaya kesehatan. Dengan perilaku hidup sehat, dengan mengatur makanan sesuai kebutuhan, dengan olahraga, istirahat dan tidur, serta rekreasi. Juga dianjurkan agar tidak merokok dan menghindari alkohol serta zat adiktif lainnya. Nah, sekarang bagaimana toh organ tubuh itu, apa saja yang mengalami kemunduran dan bagaimana dikatakan mengalami kemunduran itu? Secara alami, Bapak Ibu, tubuh akan mengalami penuaan dengan ditandai terjadinya perubahan fisik dan fungsi organ tubuh yang mulai menurun. Apa saja yang dihadapi oleh lansia ketika dikatakan mulai mengalami penurunan itu? Yang pertama adalah kekurangan nutrisi atau kekurangan zat makanan. Ya, bisa juga orang mengatakan kurang gizi. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau lansia mengalami kurang gizi. Jadi tidak hanya balita saja, Bapak Ibu. Ya,
masalah ini bisa terjadi disebabkan oleh karena masalah di mulut kita, di mana gigi lansia itu sudah banyak yang tanggal, yang diawali biasanya dengan mengalami gangguan sakit gigi dulu, yang pada akhirnya gigi itu harus diambil, ya, sehingga gigi lansia menjadi berkurang atau bahkan sudah hilang sama sekali. Akibatnya fungsi mulut di dalam fungsinya sebagai mencerna makanan yang pertama kali menjadi tidak sempurna. Kemudian selain itu kadang-kadang pada lansia tertentu juga ada gangguan fungsi rasa lidah, ada gangguan pengecapan dan penghiduan atau membau, ya, sehingga rasa dan aroma makanan tidak menimbulkan nafsu makan. Akibatnya lansia kurang suka makan dan akibatnya terjadi kekurangan nutrisi. Yang kedua, adanya penyakit penyerta. Semakin usia bertambah, seseorang akan mengalami penyakit penyerta berupa penyakit degeneratif, misalnya seperti hipertensi, diabetes mellitus, osteoporosis, penyakit jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Yang ketiga, problem lansia berikutnya adalah penurunan fungsi kognitif. Ya, ketika usia bertambah, maka fungsi kognisi akan menurun sehingga kemampuan berpikir mengalami gangguan, termasuk diantaranya adalah fungsi fungsi memori. Ya, fungsi memori. Sehingga lansia sering didapati kesulitan di dalam mengungkapkan sesuatu yang pernah dikenal dalam ingatannya. Ya. Saya dalam hal ini kadang-kadang sudah mengalami, ya, untuk menyebut nama benda atau objek tertentu yang biasa sehari-hari dipegang itu kadang-kadang kesulitan, sehingga kadang ditertawakan anggota keluarga. Itu loh, anu dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah masalah kejiwaan atau psikis. Berbagai problem psikis pada lansia dipicu oleh banyak hal. Di antaranya adalah karena kehilangan pasangan hidup. Maaf ya, nah ini memang bagi yang sudah kehilangan pasangan hidup bisa mengganggu, tapi juga ada yang tegar. Kemudian yang lain karena berkurangnya teman sebaya yang bisa diajak nyambung untuk berkomunikasi, bercerita, bersendau gurau. Itu kalau dengan teman sebaya, orang tua atau lansia itu akan lebih merasa happy. Dan yang lainnya adalah karena kesepian akibat anak-anaknya sudah tidak tinggal serumah. Anak-anak sudah tinggal jauh di luar kota, dan bisa jadi mereka jarang mengunjungi karena kesibukan masing-masing. Dan si orang tua itu potensi untuk mengunjungi anaknya juga sudah menurun, sehingga itu relatif mengganggu masalah psikis orang tua. Ada lagi persoalan pada kejiwaan ini pada lansia yang mengalami post power syndrome. Itu sering ditemui di mana seseorang itu kehilangan pengaruh akibat jabatan di waktu kedinasannya, atau mungkin jabatan politik maupun jabatan publik dan lain sebagainya.
Yang berikutnya adalah problem kelima, yaitu kehilangan kemandirian. Bapak Ibu, seringkali bahwa anak-anak kita, anggota keluarga yang ada di rumah kita, itu sangat menyayangi lansia yang ada di dalam rumah itu, sehingga lingkungan tempat tinggal lansia itu semua memperlakukan bahwa lansia itu dalam banyak hal, dalam segala sesuatu perlu ditolong. Akibatnya apa? Akibatnya individu lansia itu mengalami kehilangan percaya diri. Nah, itulah 5 hal yang saya sampaikan yang penting untuk kita ketahui. Sebenarnya masih banyak problem-problem yang lain, tetapi yang saya sampaikan kali ini 5 itu dulu, ya, 5. Nah, kemudian bagaimana upaya agar kemunduran akibat kerusakan semua organ itu dapat diperlambat, atau kalau bisa ya ditunda. Yang pertama adalah menjaga fungsi motorik dan kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Fungsi gerak manusia tidak terlepas dengan kemampuan dan kesehatan jantung, pembuluh darah, dan paru. Karena kemampuan gerak itu sangat dipengaruhi oleh oksigenasi dalam jaringan sel. Oleh karenanya kita perlu latih organ gerak kita dengan gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan tubuh masing-masing lansia. Dengan latihan yang teratur, maka tubuh diharapkan akan awet karena tidak cepat mengalami kemunduran. Para ahli kesehatan fisik menyarankan agar kita selalu berolahraga secara teratur dengan diberi jeda 1 atau 2 hari dalam 1 minggu atau selang-seling tiap harinya, ya. Minimal jangan sampai 3 hari itu tidak melakukan exercise, karena ketika 3 hari tidak melakukan apa-apa, titik kekuatan kita itu sudah berada di batas 0 lagi, sehingga kita membangun kesehatan kita untuk bertahan itu harus berjuang dari 0. Banyak teknis berlatih yang dikembangkan oleh para ahli kesehatan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Ya, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah hendaknya menghindari rokok dan polusi udara, karena para perokok telah diteliti oleh para ahli terbukti banyak mengalami gangguan paru dan kanker. Dalam hal latihan olahraga, misalnya senam, ya, Bapak Ibu bisa sekarang ini bisa leluasa bisa melihat contoh senam lansia yang ada di YouTube. Ya, itu sangat baik. Seperti saya juga dengan istri melakukan itu setiap hari. Yang berikutnya adalah menjaga agar fungsi kognisi tetap baik. Lansia dianjurkan tetap melakukan kegiatan membaca dan menggambar. Bagi lansia yang biasa melakukan kegiatan membatik kain, sebenarnya ini merupakan aktivitas lansia yang sebenarnya adalah merupakan tingkat kesulitan yang lebih kompleks, lebih tinggi dibanding sekedar menggambar menggunakan pensil. Bapak Ibu yang memberikan warna-warni pada gambar,
itu juga sudah menggerakkan berbagai kemampuan kognitif agar kita terus menyesuaikan warna atau membuat warna-warna itu agar lebih harmoni. Nah, dalam hal penurunan kognisi ini, khususnya dalam hal kemampuan membaca, saya pribadi mengalami kesulitan yang cukup signifikan, di mana dulu waktu saya belum berumur 55 tahun, saya biasa membaca buku itu bisa tahan selama 4 jam, kecuali kalau ada gangguan, misalnya tiba-tiba ada orang memanggil dan sebagainya. Tetapi setelah sekarang mencapai usia di atas 60 tahun, maka kemampuan mata dan otak ini sudah mengalami rasa penat, ya, penat. Walau baru membaca selama 1 jam. Ya, bersyukur dan beruntung sekarang ini bisa mengikuti dan masuk pada kehidupan milenial dengan cara mengikuti perkembangan internet, khususnya melalui Google dan YouTube. Nah, dengan YouTube itu, maka otak saya masih bisa memanfaatkan telinga dan mata saya untuk memasukkan informasi terkini dengan lebih efektif dibandingkan dengan membaca buku yang harus menteleng, ya, melihat huruf-huruf dalam buku itu begitu rupa. Ya, Bapak Ibu, anjuran yang lain adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung omega 3. Itu adalah bermanfaat untuk nutrisi otak, untuk olahraga, dan untuk permainan otak, bermain otak. Misalnya kita game tapi yang tidak memberatkan, yang membuat senang, bukan yang membuat kita menjadi tegang. Termasuk juga kalau kita melakukan gerakan-gerakan Tai Chi, ya, yang senam dari Tiongkok itu. Juga melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan dan melakukan hobi serta mengendalikan stres, itu baik sekali untuk memelihara fungsi kognisi. Seperti saya, Bapak Ibu, saat ini mengembangkan hobi yang menimbulkan rasa senang dengan menanam anggur. Ketika menanam, baru menerima bibit pertama kali itu ada perasaan sedikit dak-dikduk, nah, bibitnya baik apa tidak. Kemudian setelah kita tanam bibit anggurnya, ada perasaan juga sedikit cemas, ini nanti bisa hidup apa tidak. Kalau hidup ada gangguan apa tidak. Kalau ada gangguan bisa mengatasi atau tidak. Kemudian kalau sudah bertumbuh, mulai ada rasa senang. Tumbuh baik, setiap hari dilihat, oh ada pupus, ada daun muda yang tumbuh. Itu senangnya bukan main. Kemudian kalau sudah melihat batangnya, oh batangnya menjadi lebih besar. Kalau batang sudah besar, ini mau diapakan? Oh, diarep-arep muncul bunganya. Nah, kalau sudah muncul bunganya, nanti berinya seberapa ya? Pentilnya berapa banyak ya? Nah, kalau sudah muncul pentilnya, tantangan lagi, tapi tetap menimbulkan kesenangan. Sehingga ketika buah-buah anggur itu bertumbuh dari hari ke hari, setiap bangun tidur saya langsung ke kebun mini anggur saya untuk melihat satu demi satu perkembangan tanaman saya. Ini menimbulkan kesenangan yang diharapkan nanti akan menghambat penurunan kognisi. Nah, Bapak Ibu, ini sekelumit
sebagai pendahuluan saya dalam hal nanti akan mempelajari dan membagikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana cara hidup lansia agar kita tetap segar, agar kita tetap sehat, tidak menjadi beban bagi orang lain. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Saudara. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dikarunia hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Amin.